Kalau kita bicara karya melukis di sini, ya gimana kita membuat sesuatunya itu yang menjadi mempunyai sesuatu. Jadi pendekatannya dari mana? Bisa dari garisnya, bisa dari bentuknya, dari warnanya. Nah, yang gimana segala sesuatunya yang kita masukkan dalam satu bidang kanvas itu kan sebagai unsur-unsur ya yang membangun yang namanya komposisi ya. Pelukisan kan Pak Yanto kan mungkin dari spirit melukis itu tidak hanya sebatas melihat bagaimana sebuah objek itu mampu membangkitkan inspirasi seperti contohnya perigi tadi kan. Kalau kita bicara karya tidak selalu ya bukan berarti sesuatu yang kita gambar ya, karena saya sementara ini memang lebih banyak bermain di realis ya artinya bentuk-bentuk di situ ya, termasuk realis, naturalis, sekitar itulah tempat samanya. Jadi kalau kita bicara lukisan yang bagus itu bukan berarti umpamanya kita nyontoh mobil BMW jadi lukisan kita jadi bagus gitu ya gitu. Jadi kira-kira gambar. Nah tapi kalau kita bicara karya melukis di sini ya gimana kita membuat sesuatunya itu yang menjadi mempunyai sesuatu. Jadi pendekatannya dari mana? Bisa dari garisnya, bisa dari bentuknya, dari warnanya. Nah, yang gimana segala sesuatunya yang kita masukkan dalam satu bidang kanvas itu kan sebagai unsur-unsur ya yang membangun yang namanya komposisi ya. Ya, insya Allah kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemampuan kita membangun komposisi ini mungkin yang perlu memang yang harus dipahami, kita pelajari sebaik mungkin kan sebagai pelukis khususnya. Nah itu yang saya tahu
Jadi ndak mesti dia objek itu harus dia betul-betul lengkap. Mungkin kita bisa sekedar melukis sepasang sepatu saja bisa menjadi sesuatu karya yang besar. Tapi khusus dalam alam lingkungan di Lombok sendiri, apakah dia memang kaya untuk bisa membangkitkan inspirasi bagi pelukis? Nah, untuk khususnya Lombok ya, kita bicara alam, kita bicara landscape luar biasa. Saya sebagai orang Lombok ya, atau sebagai orang Indonesia secara umum, saya bilang tidak kalah loh Lombok sama Bali. Saya yakin itu. Saya tahu persis alam Lombok itu. Jadi saya itu pemancing dari pemancing tebing ya, jadi laut. Dari tebing bagian timur sampai bagian barat sudah. Yang selatan, utara sudah. Jadi tahu alam itu gimana. Ya, jadi pernah ke Sembalun. Nah, saya kira sih bukan saya aja yang itu ya. Kalau kita mau murni bilang bicara landscape, alam itu Lombok lengkap ya. Mungkin salah satu perbedaannya kan kalau di Bali itu kan banyak dieksplor oleh pelukis-pelukis dulu kan. Iya, banyak itu dia. Sehingga itu dia mempermudah dia populer lah kan. Iya, di kontribusi masyarakat pelukis jangan dianggap main-main ya. Cuma di Lombok ini seperti apa dalam pandangan Pak Yanto? Nah, kalau kita bicara mengeksplor di sini ya, makanya saya belakangan ini mengajak teman-teman. Jadi satu daerah itu muncul ya di mata dunia itu, artinya kontribusi dari pelukis itu enggak main-main. Nah, bisa kita ngambil contoh kayak di Bali. Pelukis-pelukis yang ada di Bali pada masa saya dulu di Ubud itu kan banyak kan dari luar. Nah, yang mereka lukis itu kan mereka punya style lukisan itu kan modern. Nah, jadi kalau yang dari Bali sendiri dia tradisional ya disebutnya. Nah ini banyak mengeksplor objek Bali, budaya Bali. Nah ini yang banyak dibawa keluar sama tamu-tamu sama turis itu. Nah jadi ternyata kita pada saat membuka buku istilahnya referensi tentang kita bicara karya kan pengaruhnya besar di situ. Artinya bagaimana satu karya itu memberikan image, segambaran tentang kita dari masa yang terjadi, ya kan, yang dikerjakan dari sama pelukisnya. Gitu. Contoh umpamanya kita bicara Leonardo da Vinci, ya kan, dari gambar-gambar itu kita tahu. Jadi kita bisa mengira-ngira bagaimana keadaan terjadi pada masa ya pelukisnya itu hidup. Nah, seperti itu dia. Nah, sekarang contoh kurang lebih seperti itulah juga gitu. Jadi kontribusi pelukis itu nggak main-main tentang image daerah kita. Jadi ya pelukis, kita sebagai pelukis untuk di sini di Lombok ya, jadi ya lukislah Lombok itu gitu. Masa kita disuruh melukis Bali? Ya, yang ada di Bali ya silahkan lukis gimana alam Bali itu, budaya Bali. Nah, kalau kita kembali ke perbandingan itu kan di Bali kan rame-rame seniman dari seniman kelas dunia pun dia ke Bali kan untuk melukis kan. Begitu juga orang Bali sendiri mengeksplor kebaliannya. Kalau kita bandingkan dengan di Lombok ini, kira-kira apa penyebab? Apakah sudah muncul kan atau ada potensi? Insya Allah. Pelukis-pelukis ya, paling tidak 1-2 orang sudah memulai untuk itu gitu kan. Artinya bisa lebih fokus, lebih serius. Nah, kalau dulu mungkin kita enggak terlalu berpikir ke sana ya, bukan tidak mau atau tidak paham, bukan, mungkin kurang berpikir ke sana. Itu aja. Nah, sekarang itu saya lebih ya harus. Nah, kalau enggak kita melakukan, siapa lagi? Ya artinya teman yang ada di Jawa ya dia melukis tentang budaya ininya, daerahnya kan, wajar gitu. Nah, saya sebagai orang Lombok masa disuruh melukis budaya Jawa. Nah, tapi secara umum ya bebas-bebas saja, tidak ada aturan itu gitu dalam kita berkarya. Nah, cuman kan katanya kita sebagai orang sini ya kan. Nah, yang ini kalau enggak kita sendiri yang untuk munculkan gitu gimana? Siapa lagi yang diharapkan kan seperti itu. Harus diikat seperti itu, harus melukis itu tidak. Nah, kita bicara karya bebas-bebas saja.
yang Pak Yanto alami sebagai pelukis selama ini, kalau melukis berkarya kan sanggup kan melukis, tapi kadang-kala pelukis itu perlu juga ruang ekspresi mereka berupa ruang pameran kan. Nah, apa keberadaan itu sudah muncul nggak di sini untuk memberikan? Gimana nih untuk Lombok Timur apa Lombok khusus? Ya, saya Lombok lah. Lombok, kalau Lombok kan kalau kita bicara sarana pendukung di sini kan di situ banyak kayak di Lombok Barat ada taman budaya. Tapi kayaknya taman budaya nggak ada nih ya. Sudah itu ada museum memang yang sekali waktu mengapresiasi daripada karya teman-teman. Nah untuk Lombok Timur ini kita masih berproses besar sekali. Tapi ruang pameran itu kan tidak cuma di instansi pemerintah, tidak cuma di galeri sendiri, ada juga hotel-hotel itu kan sebetulnya harus menyediakan tempat juga kan bagi para pelukis, di samping memperindah hotelnya juga. Mudah-mudahan bisa berkontribusi juga bagi pelukisnya kan. Nah untuk hal seperti ini saya sampaikan kepada teman-teman gitu, teman-teman khususnya pelukis, jangan terlalu berharap. Jadi yang paling paham dunia kita adalah kita sendiri. Jadi saya ingat pesan almarhum Ijuar Dajur. Jadi beliau ini adalah pensiunan kantor penerangan dulu ya, Ijuar Dajur. Mungkin kenal, ingat ya. Nah jadi dia dulu waktu saya masih aktif di Sanggar Lukis Beruga itu, dia mengingatkan bahwa gimana kita ini bisa menempatkan diri sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Nah itu sampai sekarang sih. Ya artinya pelukis itu harus paham itu. Jadi kapan saatnya dia sebagai pelaku, ya, dan bagaimana dia sebagai objek daripada itu instansi terkait atau pemerintah dalam proses pembangunan tersebut. Nah ini harus paham sekali tentang hal ini. Jadi saya bilang kalau kita bicara sarana prasarana, ya jangan kita terlalu berharap kepada pemerintah lah gitu ya. Jadi umpamanya mau pameran dikit-dikit hari ini sumbangan bantuan itu jangan. Seandainya misalnya pemerintah anggaplah sudah merasa tidak sanggup atau bagaimana karena mungkin masalah ada beberapa masalah dalam soal pameran kan, kira-kira perlu tidak pemerintah di sini memfasilitasi seniman itu untuk berpameran di hotel misalnya kan? Kalau seniman sendiri langsung ke hotel kan mungkin agak powernya mungkin kurang begitu kuat kan? Nah kalau kita mengharap pemerintah kita atau terkait gitu ya, pemerintah daerah lah khususnya di sini untuk meminta kepada hotel kan malu-maluin namanya Pak. Nah jadi yang betul adalah bagaimana pemerintah kita itu ya menyediakan sarana khusus untuk itu ya, termasuk gedungnya kan. Jadi kalau bicara gedung untuk pertunjukan di sini ya bukan untuk pelukis saja ya. Jadi saya mewakili artinya pelaku seni secara umum. Artinya kan seni musik juga membutuhkan itu. Ya, seni tari juga membutuhkan itu. Ya, termasuk seni tenun juga, seni kerabat. Semuanya termasuk kan kita punya itu wayang kulit Pak kan. Punya wayang kulit itu kan nggak main-main ya. Kalau kita bicara dolar gitu ya, ya jelas sih sebenarnya ini dia sumber dolar itu, artinya yang memancing turis atau tamu untuk datang mengunjungi kita. Bagaimana mengemas itu semua? Nah untuk mengemas ini kan tergantung sama kayak kita bicara kopi Pak. Kita beli kopi di warung biasa mungkin 3.000 rupiah cukup. Tapi coba kita masuk ke kelas yang sifatnya apa itu yang apa tuh bahasanya tuh sekarang, aduh lupa nih pas lagi gitu. Jadi yang kayak di kedai kopi ya, itu bisa sampai 1.000 loh satu gelas di kafe ya kan. Jadi bisa sampai 1.000 ya. Kita bicara kopi ya tetap kopi, dimanapun juga tetap kopi. Cara mengemas bagaimana menyuguhkan. Nah ini melahirkan image, anggapan. Nah itu jadi ya kita harus ahli di sini. Jadi ini akhirnya sampai kepada cara kita memperlakukan karya kan, sama seperti cara kita memperlakukan kopi dan dikemas atau tidak kan. Itu di Bali itu kan galeri-galeri yang terbuka yang permanen sifatnya untuk pameran kan banyak kan.
Kalau di sini kan masih pameran, ayo pameran sama rame-rame pameran. Iya. Besok hilang lagi kan. Jadi belum ada sesuatu yang permanen sebagai bentuk komitmen kita memperlakukan karya itu dengan baik kan. Apakah ini perlu dimunculkan? Tidak ada galeri yang terus-menerus ada karya itu. Harus. Nah, sebenarnya saya sebagai pelaku di sini ya mungkin masalah keterbatasan kemampuan. Nah, jadi karena emang kondisi kita di sini di Selong, khususnya ini Selong Lombok Timur ini kan artinya kalau kita bicara ada hubungannya dengan pasar kan ya, jadi kita bicara ekonomi juga mau tidak mau. Nah ini kondisi keadaannya ya gimana sih gitu. Mungkin kalau orang di sini bilang ya kayaknya saya lebih kenyang untuk inilah beli kambing apa beli sapi gitu ya. Jadi lukisan tuh kalau saya beli nggak bisa kenyang saya. Nah itu jadi artinya kita bicara kebutuhan secara umum itu belum nyampe ke situ apresiasinya.